ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. Jamaah Masjid Al-Ikhlas Jammigas yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada siang ini kita sudah memasuki paruh bulan Sya'ban, dan pada kondisi atau situasi seperti ini kita sudah mulai harus mempersiapkan apa yang akan kita masuki di bulan Ramadan. Izinkan kami selaku DKM Masjid Al-Ikhlas menyampaikan beberapa informasi terkait dengan persiapan di bulan Ramadan nanti. Jadi ada program-program pada Ramadan 1446 Hijriah ini yang akan dilaksanakan oleh Masjid Al-Ikhlas di Jammigas. Yang pertama, di masjid ini nanti akan diselenggarakan kajian spesial Ramadan di setiap hari Senin dan Kamis. Lalu yang kedua juga akan diselenggarakan tadarusan bersama, insya Allah ini dilaksanakan di setiap hari Selasa dan Rabu. Selanjutnya akan ada pembacaan hadis Ramadan di setiap pada asar. Lalu tentunya berbuka puasa bersama pada saat azan maghrib berkumandang. Dan yang terakhir akan dilaksanakan secara tentatif pelaksanaan tarawih dan witir berjamaah di masjid ini. Semoga semua kegiatan ini bisa kita laksanakan dengan baik dan semua jamaah diberikan kesehatan dan kekuatan. Sebelum kami akhiri, kami menyampaikan permohonan maaf sekiranya ada hal-hal yang kurang berkenan dalam proses penyelenggaraan kegiatan di DKM Masjid Al-Ikhlas ini, dan saya mohon dukungan dari kita semua, kita selalu untuk menghidupkan suasana ibadah di masjid kita ini. Demikian penyampaian dari kami. Terima kasih atas seluruh jamaah yang sudah hadir pada acara Tarhib Ramadan siang hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas sambutannya. Selanjutnya kita melakukan pada Tausiah Tarhib Ramadan bersama Ustaz Luqman Hakim Marzuki dalam Ramadan Cerdas, Ramadan Ikhlas. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Al-Qail fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul 'azim. Yang sama kita hormati dan kita muliakan segenap para pimpinan, Bapak Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas, hadirin dan hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini betul apa yang disampaikan oleh Bapak Ketua DKM tadi. Tanpa terasa kita sudah berada di separuh bulan Sya'ban. Tinggal sebentar lagi kita akan kedatangan tetamu yang kita nanti-nanti kehadirannya, yang kita tunggu-tunggu kedatangannya, yang dari mulai Rajab kita sudah mempersiapkan dengan doa, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang kita baca, Allahumma barik lana bima razaqtana, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di 2 bulan Rajab dan Sya'ban, wa
ballighna Ramadan, dan sampaikan umur kami, berikan lagi kami kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan, insya Allah. Itulah harapan kita, memohon, meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar tahun ini dikasih lagi kesempatan oleh Allah. Sekalipun kita masih berharap-harap cemas apakah diberikan kesempatan lagi atau tidak, karena itu merupakan hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun saudara, sebelum kita memasuki bulan yang istimewa tersebut yang disajikan oleh Allah khusus untuk umatnya Habibuna Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Ramadan itu dihadirkan hanya untuk umatnya Nabi Muhammad. Bulan yang luar biasa, yang setiap detak jantung kita, denyut nadi kita, helaan nafas kita semua punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita bicara dalam satu pekan, saudara, hari yang terbaik adalah hari Jumat. Ketika kita bicara dalam satu bulan, bulan yang terbaik adalah bulan yang Rasul melakukan ibadah saum di hari-harinya, di pertengahannya. Jadi kalau bicara hari terbaik hari Jumat, bicara hari-hari terbaik dalam satu bulan adalah Ayyamul Bid. Bicara bulan terbaik di dalam hitungan siklus satu tahun adalah bulan suci Ramadan. Dan kita beruntung adanya Ramadan, sebab jika tidak adanya bulan suci Ramadan, maka dipastikan kita menjadi makhluk Allah yang terburuk dan terhina di atas muka bumi ini. Maka harapan besar kita agar Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali mengizinkan kita untuk bisa menjumpainya. Amin ya Rabbal. Namun sebelum kedatangan tetamu yang agung tersebut, sebelum kedatangan Ramadan menyapa kita dengan sajiannya yang menggugah selera, persiapan apa untuk menyambut kedatangannya? Di waktu yang sangat singkat ini, maka durasinya insya Allah cukup untuk saya sampaikan 2 poin saja. Pertama adalah persiapan ilmu. Ramadan itu bulan ibadah, ibu bapak, dan ibadah itu syarat utama diterimanya ketika orang tersebut mengetahui tentang ibadah itu. Betul Pak? Kata Syekh Ibnu Ruslan dalam subatnya, fakullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Seseorang beribadah tapi ibadahnya tanpa dasar ilmu, artinya tidak mengetahui tentang ibadah tersebut. Contoh, ibadahnya sholat tapi dia tidak mengerti bacaan-bacaan dalam sholat. Dia nggak tahu ada gerakan ruku dan sujud. Maka orang yang ibadah tanpa ilmu, mardudatun la tuqbalu, ditolak ibadahnya, tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingin melaksanakan ibadah puasa, tentu syarat utama kita harus mengetahui tentang puasa itu. Syarat syah puasa, rukun puasa, yang membatalkan puasa, yang bisa menyebabkan gugurnya pahala puasa. Paling tidak hal-hal yang mendasar itu yang harus kita ketahui. Jangan sampai kita gak mengerti yang kita lakukan dalam puasa, apakah ini sunnah ataukah wajib. Jangan-jangan amalan sunnah dianggap wajib, yang wajib dianggap sunnah. Padahal ini syarat sah puasa, tapi dianggap ini rukun. Maka kita harus mendalami ilmu tentang puasa tersebut agar ibadah puasa kita tidak akan sia-sia, insya Allah.
Ini yang pertama. Sebab kalau kita memperinci tentang syaratnya puasa, rukunnya puasa, sunnahnya puasa, yang membatalkan puasa, yang dapat menyebabkan gugurnya pahala puasa, ini terlalu panjang durasinya. Insya Allah lain waktu. Yang terpenting hal-hal yang mendasar, yang mungkin sebagian kita sudah mengetahui semua dari sisi ibadah yang akan kita jalani nanti, yaitu seputar puasa. Kita mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita jadi batal. Kita mengetahui hal-hal yang dapat menyebabkan puasa kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paling tidak itu yang perlu kita ketahui. Insya Allah si jamaah yang datang mah karena sering hadir di pengajian, insya Allah sebagian besar sudah pada ngerti tentang ilmu seputar puasa, insya. Namun ada yang membedakan antara puasa sunnah dengan puasa wajib. Kalau besokan puasa wajib yang kita jalani, betul ya Pak? Maka syarat utama puasa kita sah kita jalani ketika kita menancapkan niat di waktu malam, atau paling tidak pada saat kita sahur. Jadi nggak boleh kalau puasa wajib niatnya jam 8 pagi. Lain kalau puasanya sunnah. Puasa sunnah nih, umpama habis sholat subuh di masjid, kita belum makan belum minum nih, habis sholat subuh di masjid, terus nggak lama kemudian kita tanya istri, adakah makanan hari ini yang kita makan di waktu pagi? Tidak ada sayang. Ya udah, ayo kita niat puasa. Boleh nggak Pak? Boleh nggak Pak? Boleh. Kalau puasanya puasa sunnah. Boleh umpama Bapak habis subuh tidur nih, habis subuh tidur umpamanya, bangun-bangun jam 10 pagi, dari subuh belum kena makan, belum kena minum, bangun jam 10 pagi. Begitu bangun jam 10 pagi, terus hari itu hari Senin, lalu kita niatin nih untuk melakukan puasa sunnah di hari Senin. Boleh nggak? Assalamualaikum. Boleh nggak? Sah nggak puasanya? Kenapa sah? Karena sunnah, biar diniatkan jam 10 pagi. Pertanyaan berikutnya, ketika kita habis sahur, terus sholat subuh, tiba-tiba tidur sejenak, bangun-bangun jam 7. Oh iya, lupa niat nih, ini Ramadan nih, lupa niat nih. Terus niat jam 7 pagi. Jadi pertanyaan, sah nggak puasanya Pak? Pak, sah nggak puasanya? Kenapa nggak sah? Karena niatnya nggak bisa dilakukan di waktu pagi. Sekalipun tadinya sahur tuh, maka cari amannya Pak, besok tatkala buka puasa langsung niat. Cari aman. Atau kalau kita sholat tarawih bareng-bareng kan, itu kan diajarin dibacakan niat bersama, betul. Cuman kan nggak semua kita biasanya tarawih bisa berjamaah. Paling aman udah habis buka puasa langsung tancapkan niat. Ada pertanyaan, boleh nggak nanti Ustadz pas malam pertama Ramadan saya niat 1 bulan full? Boleh nggak Pak? Boleh saja dengan kita mengikuti mazhab Maliki. Tapi kalau mazhab Syafi'i wajib tiap harinya niat. Jadi cari amannya begini Pak. Ini saya kasih tahu nih, ini baru di sini doang, jangan bilang-bilang ya. Jadi begitu, Ustaz Firdaus sehat. Begitu habis sholat tarawih langsung niat malam di hati. Saya niat puasa 1 bulan full di bulan Ramadan tahun ini, bertaklid kepada Imam Malik. Akan tetapi di malam kedua dan seterusnya, tiap malamnya kita wajib niat. Tajdidun niat, kita wajib niat. Loh, apa fungsinya Ustaz? Kita udah niat di malam pertama. Nah, ini kan bicara Ramadan cerdas, Ustaz Budi. Apa fungsinya? Takut
khawatir entah di hari keberapa kita lupa niat, udah ditambal sama yang awal, jadi tetap sah puasa kita. Maka yang paling aman mah begitu Pak, itu yang paling penting. Kemudian dari situ kita sudah harus mengetahui ini yang dibolehkan dalam puasa, ini yang tidak. Sementara masih banyak teman-teman yang nanya, Ustaz, main catur batal gak puasa? Ada yang nanya lagi, buang air ludah batal gak puasa? Karena itu hal yang ditakut-takutin dulu waktu saya kecil. Gak boleh nangis puasa, akhirnya batal. Ada orang puasa, mohon maaf Pak, meludah terus. Karena apa? Menelan air ludah takut batal puasa. Nah, hal-hal yang semacam ini yang perlu kita ketahui agar benar-benar Ramadan kita menjadi Ramadan yang cerdas, yang ketika kita menjalani ibadah tidak hanya sekedar ikut-ikutan. Maka alhamdulillah di masjid kita ini ada kajian spesial Ramadan. Ini berkat kalau udah lewat tandanya udah dikode nih. Ilmu yang pertama. Yang kedua Pak, persiapan diri. Ramadan cerdas, Ramadan ikhlas. Persiapan diri. Mempersiapkannya kapan? Jangan nanti, dari sekarang. Maka ada ungkapan, idza dakhala alaikumus Sya'ban tahhiru qulubakum. Jika telah datang bulan Sya'ban menyapa kalian, bersihkan hati-hati kalian, sucikan jiwa-jiwa kalian. Analogi yang paling gampang begini Pak, kalau di rumah kita akan kedatangan tetamu istimewa, umpama Pak Lurah, Pak Camat, atau wali kota, atau gubernur, atau presiden. Kira-kira kita yang bakal jadi sahibul bait, yang bakal didatangi rumah kita, kira-kira tuan rumahnya mempersiapkan nggak? Halo? Mempersiapkan nggak Pak? Pasti. Segala sesuatunya, kalau perlu rumah kita cat. Betul ya Pak? Kita siapkan makanan kesukaan tetamu kita nih. Kenapa? Yang datang ini tamu spesial, tamu istimewa. Ramadan juga demikian. Beliau merupakan tamu yang spesial, tamu yang istimewa, tamu yang agung. Allahu Akbar. Maka persiapkan kedatangan Ramadan itu dengan kebersihan hati. Baleho sudah mulai terpampang di mana-mana. Ada kalimat marhaban ya Ramadan. Saya mau tanya tuh Pak, bahkan yang nulisin baliho aja saya pernah tanya, itu marhaban ya Ramadan artinya apa tuh? Coba kalau saya tanya ke bapak-bapak nih, jawab yang jujur. Ada tulisan marhaban ya Ramadan, artinya apa Pak? Tuh pasti selamat datang bulan Ramadan. Kalau saya tanya marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, saya tanya lagi, nanti ada kalimat setelah Ramadan, minal aidin wal faizin. Coba artinya apa Pak? Pasti mohon maaf lahir batin. Betul ya Pak? Marhaban diambil dari 3 huruf, ro, ha, dan ba. Kalau kita melipir melihat arti bahasa Arabnya adalah tanah lapang. Ada hubungannya nggak selamat datang sama tanah lapang? Loh kok kenapa orang-orang Indonesia ketika dia pasang baleho, ketika dia pasang banner di mana-mana menyambut kedatangan Ramadan dengan ucapan ahlan wa sahlan atau marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, apakah langsung kita mengartikan itu salah? Ntar dulu. Makna yang tepatnya marhaban ya Ramadan, kami sambut kedatanganmu Ramadan dengan hati kami yang lapang. Karena marhaban itu adalah tanah lapang. Orang yang nyambut datangnya Ramadan hatinya mah kudu lapang. Emang ada Ustadz orang nyambut Ramadan hatinya sempit? Ada. Siapa?
Ini orang yang biasa ngomong gini nih, ya sebentar lagi puasa, jatah ngopi berkurang dah, ada nggak yang begitu? Yang mana orangnya? Ya jatah makan berkurang dah, ya lemes dah, ada nggak? Itu orang-orang yang sempit menanti kedatangan Ramadan. Padahal maaf itu ahli barzakh. Kalau mereka ditanya pengen gak ketemu Ramadan, pengen. Hingga kata Nabi dalam ungkapannya, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan." Seandainya umatku mengetahui bulan yang terkandung di dalam Ramadan ada apa saja, niscaya umatku menginginkan 1 tahun full yang ada hanya Ramadan. Andai umatku tahu aja. Bayangkan Pak, ibadah-ibadah kita yang terkesan biasa aja itu nilainya setara dengan wajib. Baca Quran kita biasa di bulan lain, di bulan ini 1 huruf 10. Tapi kalau udah datang Ramadan itu Pak, bernilai berlipat-lipat. Maka itulah hebatnya jadi umat Rasulullah SAW ketika kedatangan Ramadan. Bahkan ada 1 malam yang kalau kita mendapati itu nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Berarti bukan 1000 bulan, karena ayatnya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. 1 malam itu lebih baik dari 1000 bulan. Berarti kalau lebih baik, lebih utama dari 1000 bulan, boleh jadi 2000 bulan, boleh jadi 10.000 bulan. Itulah hebatnya menjadi umat Rasulullah yang dihadirkan di dalamnya bulan suci Ramadan. Maka di samping persiapan ilmu, persiapan diri tidak kalah penting. Jangan sampai hati kita masih sempit menyambut kedatangan Ramadan. Bersihkan hati, sucikan jiwa. Kalau mau maaf-maafan, bulan ini yang tepat. Jadi jangan nunggu Lebaran. Lebaran itu mah istilah tradisi Pak. Saling berkunjung satu sama lain, saling memaafkan. Di Mekah itu kalau udah habis sholat hari raya Pak Ketua DKM, itu mereka pada pulang ke rumah masing-masing. Gak ada yang berkunjung satu sama lainnya, pada pulang ke rumah masing-masing. Dan adanya kunjungan itu hanya di mana? Di Indonesia. Selesai sholat Id, pada berkunjung satu sama lainnya, mendatangi rumah tetangga, saudara, sanak famili, handai tolan. Tapi yang tepat Pak, sebelum tamu itu datang, mempersiapkan dirinya dari sekarang. Bersihkan hatinya dari sekarang. Kalau masih ada ganjelan di antara kita, kalau masih ada sesuatu yang tidak baik di antara kita, selesaikan sebelum datangnya Ramadan. Insya Allah. Apalagi semalam kan kita di Sya'ban, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, silakan saja bagi teman-teman yang mungkin tidak mau menjalankan malam nisfu Sya'ban, tapi ada dalil yang menguatkan dan sahih tentang malam nisfu Sya'ban dan keutamaannya. Kalau bicara, saya nggak pakai baca Yasin, saya baca Al-Quran 30 juz full, boleh nggak Pak? Yang penting hidupkan malam itu dengan aneka macam kebaikan. Salah satunya dalam hadis riwayat Imam Baihaqi dijelaskan, orang yang tidak mendapatkan ampunan ketika datangnya malam nisfu Sya'ban adalah al-musahid, yang di hatinya masih ada kebencian dengan sesama. Jadi jangan sampai ketika Ramadan datang hati kita masih dendam, hati kita masih benci terhadap sesama. Mari jadikan tetamu yang agung tersebut untuk bisa mempersiapkan diri kita dan juga bisa memaafkan kesalahan di antara kita. Di samping yang tidak kalah penting juga adalah persiapan ilmu untuk menyambut kedatangannya. Maka saya mengapresiasi kepada Bapak Ketua DKM dan seluruh pengurus. Di masjid ini ada kajian spesial tentang Ramadan. Jadi jangan sampai ibadah Ramadan kita menjadi sia-sia, maka luangkan waktu untuk bisa duduk di majelis yang mulia ini. Hadirnya kita di majelis di luar bulan Ramadan saja begitu besar keutamaannya, apalagi duduknya di bulan
Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada kita secara zahir dan batin. Allah terus bimbing kita hingga nanti pada saat bertemu dan berjumpa dengan Ramadan, kita bisa memanfaatkan sebaik-baiknya, menjadikan Ramadan cerdas, menjadikan Ramadan ikhlas, insya. Karena orang yang berpuasa, orang yang pasti menjalaninya dengan penuh keikhlasan. Betul Pak? As-siyamu la riyaha fihi, kata Rasulullah. Satu-satunya ibadah yang bersih dari penyakit hati yang bernama riya hanya puasa. Jadi orang yang puasa boleh dikatakan adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Sebab kalau puasa kita bukan karena Allah, betapa banyak peluang itu untuk kita lakukan. Betul Pak? Di wudu saat kita wudu, atau kita sahur bareng istri, bareng anak-anak, sampai kantor jam makan siang kita makan diam-diam, bisa nggak Pak? Bisa. Peluang itu banyak kok. Habis makan siang, ngopi, rokok, pulang sampai rumah, bibirnya dilap, jalan dilemes-lemesin, bisa nggak Pak? Istri tahu nggak Pak? Nggak tahu. Begitu lagi Allahu Akbar, habis maghrib belum buka udah tahap duluan. Orang udah buka di kantor. Jadi kalau kita puasa bukan karena Allah, betapa banyak peluang kita untuk ngebatalin. Pada saat berwudu di waktu zuhur, umpama kita korupsi 1 teguk air wudu, kira-kira istri di rumah tahu nggak Pak? Jangan yang di rumah, teman sebelah wudu nggak tahu. Tapi yang jadi pertanyaan, kenapa itu tidak mau kita lakukan? Sekalipun istri kita jauh di rumah, sekalipun teman-teman kantor kita tidak mengetahui kalau kita membatalkan puasa, yang jadi pertanyaan, kenapa tidak mau kita lakukan itu? Karena kita puasa bukan untuk manusia, tapi kita puasa untuk siapa? Untuk Allah semata. Pantas balasan orang puasa itu hanya Allah yang mengetahui. Seluruh amal anak Adam berpulang kembali kepadanya, kata Allah dalam hadis qudsinya, illa shaum, kecuali puasa, fa innahu li wa ana ajzi bihi. Karena puasa itu untukku dan aku yang langsung akan membalasnya. Inilah kehebatan ibadah-ibadah di bulan Ramadan, khususnya berpuasa. Mari sama-sama persiapkan diri kita, persiapkan ilmu kita. Kalau ada yang tidak tahu, mumpung belum datang Ramadan, tanya sama yang tahu. Insya di masjid kita ada banyak para asatidz di sini, ada Ustadz Budi, ada Ustadz Firdaus. Tanya, sharing sama mereka. Saya ngelakuin ini kira-kira batal nggak sih? Saya ngelakuin ini kira-kira boleh nggak sih di bulan Ramadan? Saya korek kuping di bulan Ramadan boleh nggak sih? Saya ngupil di bulan Ramadan boleh nggak sih? Kita harus mengerti itu semuanya. Insya Allah, mudah-mudahan puasa kita nggak sia-sia. Sebab ada orang yang puasa itu diinfus batal apa enggak? Ayo, ini yang tahu apa? Orang-orang nggak tahu apa takut salah nih jawabnya? Banyak orang yang, Ustaz saya puasa diinfus boleh nggak? Boleh, tidak membatalkan. Saya puasa korek kuping boleh nggak? Katanya korek kuping ngebatalin puasa, boleh. Mobil boleh. Ini terakhir. Nyicipin makanan lagi puasa boleh nggak Pak? Ayo jawab. Ini ilmu. Nyicipin makanan lagi puasa boleh nggak Pak? Oh, boleh. Ayo, yang jawab boleh siapa? Bener, kalau jawabnya boleh. Batalin puasa nggak? Tergantung. Kalau nyicipinnya semangkok boleh jadi batal. Pak, yang namanya nyicipin kan cuma dikit doang, betul Pak ya? Jadi kasih tahu istri di rumah, khawatir dia nggak ngaji, dia mau bertanya malu, kita yang udah ngaji, dia ikhlas. Kita kasih tahu istri di rumah, jadi sayang besok kalau kamu masak kolak, kalau mau masak sayur dan lain-lain, nggak apa-apa kamu cicipin. Yang namanya cicipikan di ujung lidah, hanya sedikit, hanya ingin mengetahui, betul ya Pak ya? Rasanya udah pas apa belum? Setelah dicicipin, ya jangan ditelan, tapi diapain? Ya dibuang. Kan namanya nyicipin. Nyicipin kan dikit Pak ya. Nah kalau nyicipin semangkok bukan nyicipin, namanya itu. Ya, iya. Jadi insya Allah mudah-mudahan hal-hal yang demikian kita bisa mengetahui dari waktu yang sangat singkat ini. Sebenarnya kalau kita ingin mengkaji lebih dalam, itu sangat-sangat banyak dan luar biasa tentang
keutamaan-keutamaan puasa. Makanya saya hanya ingin memberikan saran, sebelum masuk bulan Ramadan, cari tahu, harus kepo tentang ibadah yang satu ini. Biar apa? Biar ibadah kita nggak jadi sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ya Rabbana wa ya ilahana, kami terus berharap kepadamu ya Allah agar diberikan kesempatan lagi bisa menjumpai Ramadan tahun ini. Bimbing kami ya Allah, jadikan kami ya Rabb orang-orang yang bisa memanfaatkan hari-hari Ramadan dengan aneka macam kebaikan. Ya Rabbana wa ya ilahana, berikan kami kesehatan, keafiatan, kesempurnaan di dalam menjalankan ibadah Ramadan. Ya Rabbana wa ya ilahana, ya Rabbana wa ya ilahana, ya Rabbana wa ya ilahana, berikanlah kami kemudahan dalam menjalankannya ya Allah. Berikanlah kami kelancaran dalam menjalankannya ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil. Terima kasih, kurang dan lebihnya mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah di bulan suci Ramadan. Hidupkan hari-hari Ramadan dengan aneka macam kebaikan. Jangan kita sia-siakan. Jangan semangatnya hanya di awal. Biasa kalau kita ngejalanin Ramadan kebanyakan Pak, semangatnya hanya di awal. Seminggu awal tuh pada semangat banget. Apalagi kalau udah tarawih malam pertama, kira-kira penuh nggak Pak masjid? Masya Allah. Di kampung saya Pak, itu kalau udah tarawih malam pertama, andai isanya jam 7, setengah 7 sajadahnya masuk masjid duluan. Itu pada booking tempat. Tapi kalau udah masuk 15 Ramadan, pertengahan Ramadan, apalagi udah menjelang 10 terakhir Ramadan, kira-kira yang penuh masjid, musola atau di mall? Di mall, pada tawaf di mall kan gitu. Belum yang di stasiun. Kadang-kadang Ramadan itu kita semangatnya hanya di awal. Mudah-mudahan kita menjadi peserta Ramadan yang tidak tereliminasi. Amin. Yang dari mulai malam pertama sampai malam akhir kita bisa menghidupkan malam-malamnya dengan aneka macam kebaikan. Amin ya Rabbal. Terima kasih, ini saja dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita telah menyimak tausiah hari ini tentang Tahfidz Ramadan. Mudah-mudahan bisa menginspirasi iman kita dan membesarkan iman kita, sehingga kita bisa mempersiapkan diri dengan ilmu dan iman untuk menyambut Ramadan, sehingga betul-betul kita raih Ramadan sebagai hamba yang Rabbani, bukan hamba yang Ramadhani. Ibadah kita selalu menghiasi setelah bulan Ramadan. Dan hadirin, kami ini mewakili dari pengurus masjid, tentunya banyak salah kata, khilaf dan tingkah. Untuk itu, sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan, alangkah baiknya kita untuk bermusafahan, bersalam-salaman. Untuk itu pada para jemaah dimohon untuk berdiri, kita berputar untuk bersalaman.
kami. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Putranya besar. Santrinya. Ya, satu saya ambil jumpa lagi. Nanti waktu lagi satu dia. Biar masalah yang memang tidak berhasil. Jadi bisa minat bahasa. Apa? Waktu itu apa ya? Cara apa ya? Tidak. Iya betul ya. Iya betul. Yang disebut maksudnya. Jadi kalau migas di sini, kalau yang mineral batu bara. Oh. Yang di sana. Ya. Dulu saya sering isi baju ada. Kemarin lagi undang hakim. Ya kan, sepertinya dulu kita tadi itu informal pakai secara kantor kita tetap bisa ya bisa ya sehat-sehat ya ngomong remnya keren. Ya betul. Zen.
Oh. Hah? Kan 100. Yang hadir kan segitu. Tadi saya nggak pakai baju Jumat, cuma takutnya kelamaan pengen gerak gitu. Jemaahnya ya pengen gerak itu menurut saya. Kalau enakan polisi kayak Jumatan itu cuma takut kelamaan. Saya udah bilang ini jangan lama-lama malah pakai buka Jumat jangan. Masalah itu kan nggak harus dihilangin. Namanya nama-nama tuh. Saya pakai itu nama-nama udah mau akhir kan di YouTube nambah lagi. Ya sebetulnya nggak apa-apa. Cuma sebetulnya kita kan apa cerah sama. Cuman kemarin tanya di Oh ya, benar Pak. Oh biasa. Biasa. Berapa banyak? Di ini. Oh iya benar Pak. Ya iya kan itu kan acara dari kantor. Saya mau kita belum bisa dari kantor, apalagi udah ada surat efisiensi anggaran. Iya. Tadi yang tuh berapa kali ya? Ada disebutkan waktu pengumuman tadi tentunya mempersiapkan waktu istirahat dan makan siang. Setelah nonton membuka atau pengumuman GMC pengumuman di awal pengumuman GMC sebutin ada atau mbak datang kali datangnya sini telat. Sedangkan tadi jam 12 lebih 3 menit. Ada penyediaan nasi Jumat berkah sebanyak 17.750.000. Nah, ntar diperkuat. Itu kan cuma pengumuman pengeluaran pengumuman. Penyediaan. Iya, tapi kan Berarti ada nasi Jumat. Kalau nggak ada, saya nggak ngejebutin penyediaan Jumatnya sama nominalnya. Ya, saya seperti bilang ya, cukup signifikan. Keduanya juga saya khawatirnya ini kan diambil duluan nih sama satu sama mobil sama ini diambil duluan. Iya sisanya tinggal segitu yang hadir segini ya biasa lah. Makanya kita mau bilang ke Pak Ketua itu ada ini nggak dari itu atau dari mana gitu buat Nggak usah aja, alamiah. nggak sempat dibilangin gitu sih seadanya aja. Nggak sempat dibilangin Mas gitu. itu yang sama itu ngambil Iya. yang pas. Karena kan kita ngambilnya dari kantin nih, karena saya kasihan juga, karena kantin ada yang bilang daripada nasi Jumat berkah, jadi nggak ini kan nggak pada ke situ, nggak ada yang beli. Besoknya Sabtu lagi, saya pergi sebanyak, akhirnya saya putar tuh, ini bagian kantin Komirah nih. Nah dia Mira itu yang produk tuh yang ada soto Lamongan, kalau pecel yang sebenarnya. Itu kan kita terus gantian, biasa kan Dewi sama Cilce. Nah itu grabnya nggak kesini langsung, nggak disimpan di lobi. Dari mobil. Nyarinya Sabar. jadi Ada handphone. Ada handphone. Ada. Cuma tempat jadi ibunya kalau sini. Nah itu dia bensin sih udah masuk suratnya ke PT. Terus AC juga sudah dimatiin. Apalagi masjid katanya sampai jam 8. Iya. Sabun laki-laki di sini. Nah kalau di situ di tempat beli. Iya, mungkin kita dari mesin ya, karena dulu itu ada, cuma diambil. Kalau prosesnya ya begitulah penghematan, jadi di sini satu.
Iya. Kayak ini nih, tapi diambil nih. Pengaruh. Ini pengaruh. Ya nggak apa-apa kalau ya kita berikan target. Iya. Kalau ini penyemprotan. Penyemprotan aja. Pengennya ini sih, pengennya masih puasa hari ini. Oh iya. Saya lihat ayam kopi itu satu lagi tanggung dulu. Saya ingatnya ada nasi bok. Dari pagi belum buka. Hah? Dari pagi udah buka belum? Ada tuh minum aku. Oh ya. Tanggung. Ya udah telepon tuh. Iya. Enggak, kita sambil makan sambil makan. Atau jangan apa? Jawab. Cuma satu mangkok kayak Apa ya? kayak ini kayak nggak biasa ya. Cepel ya. Apa karena kelamaan di luar terus langsung tadi? Apa lagi orang sehat? Ya artinya gini. Enggak ini ya. Ngaruhnya. Enggak aja, enggak geraknya kurang. Tapi ya sambil istighfar ini. Ya biasanya ini yang namanya manusia. Ya masalah sih ada terus menerus. Cuman itulah kira-kira kita ke depan menata kan kemarin kita sebenarnya pengen catat. Iya. Bukan jadwalnya. Ya yang bukan depan Itu lalu dulu, sedang dulu. Oh. Tapi pada itu terakhir tanggal 28. Itu udah masuk puasa belum? Ya Makanya tadi itu nasib itu sekalian di sini tadi. Jadi 28 kalau emang nggak puasa mengadakan. Jadi kalau masih nggak puasa, ya itu sebenarnya nggak apa-apa, cuman tadi masalah itu ya masalah materi. Sebenarnya kita juga kaget. Makanya tadi nanya lagi kan, kan sehat. Saya khawatir tadi. Tadi kan mau ngisi di itu jam berapa? Jam berapa? Kalau nggak mungkin yang pelatihan retorika. Oh gitu. Udah saya setting kalau pas tadi dari yang baca aja karena emang suasananya makanya saya kasih temanya Ramadan cerdas, Ramadan ikhlas. Jadi cerdas itu ya jangan sampai apa sih tertidur mulu. Ramadan yang lalu dengan kadang-kadang kesibukan kerja iya kesibukan kerja sehingga kadang saja nggak nyampe yang sudah baca terus Terus pengalaman yang lain. biasanya udah khawatir. Memang intinya ini saya kira kalau memikirkan diri melakukan waktu semaksimal mungkin. Kan sekarang itu kita bedanya ada HP. Kalau kita buat nonton HP mungkin banyak sekali. Ngaji ya kan, hatam sebulan 3 kali kali. Ya kan? Jadi ya yang berat itu kayak gitu. Berarti perlu ini pada suasana. Iya, Kalau di HP kan banyak fitur-fiturnya. terus misalkan Kayak kita sholat pindah-pindah itu kan biar terus bisa. iya. Contohnya sih kayak misalnya kajian melalui HP kan itu mempersingkat waktu kita baca buku. Baca buku kan dari awal sampai akhir atau apa itu kan kita potong dengan cara kita dengarkan kajian kan butuh apa kan mempersingkat seperti itu. Cuman yang khawatir
geser-geser karena di HP itu. Habis nonton kajian, kan kita ada iklan tuh karena di YouTube. Kalau iklannya yang nggak benar. Ya nggak benar, atau habis kajian lewat atau muka yang lain. Jangan YouTube aplikasi absen aja ada iklan. Kita lagi buru-buru ngejar absen, iklannya lama di absen nggak ini. Aplikasi absen itu banyak. Ada itu yang udah ada. Ya, yang penting itu clean kasur. Ya, ya paling berapa sih? Paling 15.000. Enggak yang ditempel. Tempatnya yang mana yang ditempel. Jangan yang foto langit itu kadang kemana aja pindah-pindah. Oh, emang di sini yang tempel apa? Nah kalau ini kan di sini terus. Itu juga kadang-kadang ada di sono. Oh, bedanya. Enggak, ini juga kadang ada di sono di ujung. Mungkin orang apa nyuci kaki, bukan nyuci mobil. Kan yang kemarin kalau itu jadi tempat nyuci mobil itu. Jadi settingnya itu mungkin kayak bawaan di WhatsApp group itu mungkin. Itu di situ juga udah ada makan siang. Udah ada? Disediakan makan siang. Ada? Ada. Itu di Kalimantan. Bawahnya. Keduanya juga surat nanti itu udah nyampe kan ya? Udah. Tapi kok pases, Pak Haji, apa malah kabur dulu kan? Nggak gitu. Iya, Bayangan doang. Ya jadi intinya kan Termasuk direktur yang lain juga kita harus nonton masing-masing ada kebutuhan, masing-masing ada kegiatan. Iya, jadi berarti kalau suratnya dari DKM kurang begitu kuat. Dari ses, dari kantor, kurang kuat. Saya juga udah bilangin ke Bu Nena itu perempuan hadirannya terus kena satu kok di kecamatan yang meramaikan masuk ke ibu. Ya ini harus sangat dievaluasi. Memang ini sih. Ya insya Allah sih mudah-mudahan untuk Ramadan masih istiqomah duduk Ramadan ya. Kalau Tapi tergantung pendalamannya, pendalamannya ya udah selesai. Belum. Mana? Baru dari satu yang masuk itu kan baru 3. Berapa iso? Dan yang habis aja ada berapa ya? Ada 8 deh kalau nggak salah. Udah bisa sudah. Udah dari dulu juga. Buat saya semua. Karena kan kalau dari saya semua nggak enak. Saya bisa baca. Amir, ya pada kali ya. Saat itu belum ada jawaban Bang Salim. Kadang-kadang kalau nggak ada jawaban itu mungkin mempertimbangkan yang lain. Ya satunya saja masukin itu satu-satunya kategori yang bagus. Terus ini masukin lagi. Terus ya satu yang reguler. Hijau masukin aja lagi daripada. Belum kemarin punya aja penampungannya. Belum Ustaz di video kita belum kan maknanya ini semua ya. Mustaqim semua. Ya maksudnya ada waduannya terus amanatnya. Yang Yang orang yang bilang bagus. ya beliau orang komunikasi. Enggak, Ustaz Sukairi dari Abdullah. Itu orang kami ya. Cuman tahun kemarin udah. Apa Ustaz itu panggil lagi? Nah, yang dosen alimnya itu pernah jadi dosen. Itu yang pakar sejarah itu dia jadi dosen. Yang sebelum ngisi kesini lagi yang nggak pakai pensi. Yang apa sih? Oh, salah. Faris. Haris Bey. Oh, Faris mah
Ya misalnya ya bagi saya sih Itu Becky itu belum ada jawaban. Saya tanya juga bilang nggak jawab. Apa sih Becky? Saya lihat di Becky Instagram di ini nggak ada. kayaknya bin. Kayaknya bapaknya gitu. Makanya kiai di Iya. ya itu boleh tuh nanti dibantu ini nggak ada apa-apa kan ada Udah dibawa ke sana. eh Udah dibawa ke sana. mana Apa tadi? ya pulpen harus ada satu lah buat membantu hotel kalau hotel begitu datang Ada dia- nggak yang ketinggalan yang diambil? kalau hotel pengen ada tambahan-tambahannya bisa tuh ya Apa? Iya. Ini dari makanya yang bukannya ini tak tahu bukan yang ketinggalan di situ yang sama kopi, tapi kopinya nggak diambil. ya berarti sekarang itu yang besar ya Belum masuk Ramadan. Siapa tadi? Oh, bikin berbeda. Apa namanya ini juga? Iya. Itu sudah ngisi di PT apa itu? Ini kayak satu lagi itu kemarin jadi misi. Belum, kita tanggal 24. Apa? Senin, yang Senin. Kalau di Jumatnya Ustaz Krisna, dia nyumbang gimana? Bisa itu misi apa? Isi. Misi. Dari jauh. Mungkin bagaimana ya? Maksudnya orangnya itu tahun yang ini aja ya. Tahun yang orang-orang ada juga ulama yang sebenarnya secara materi sama ceramahnya bagus, cuman biasa karena dasar dalam sisi politis saja, pemahaman politik, pemahaman beliau nggak kasih contoh. Dia satu wisata itu, wisata jadi apa namanya beliau S1-nya di Indonesia tidak ada, S2-nya di Malaysia, orang itu Islam apa ininya ya mungkin kalau Ramadan boleh Ya, baru dengar itu. itu Yang mana? tadi mau tak kasih kajian tapi khawatir ada pertanyaan nanti Ramadan bukan ada pertanyaan juga. tapi kan temanya kan istilahnya nggak kemana-mana dulu. Maksudnya bukan misalnya bukan tema-tema pemerintahan misalnya. Itu asalnya ceramah tentang apa ya? Asalnya itu ceramah tentang apa? Kan beliau spesialisnya tasawuf. Ya kemana ini lah
Januari juga Yusuf namanya ngeritik pergerakan Arafah masa waktu pergerakan yang orang Arafah kayak kita kayak orang emang pernah ngeritik ngomong saya ya ngomong gimana? Saya baru tahu yang kedua kan istilahnya moderat ya, yang moderat. iya Jadi nggak masih ini Pancasila, nggak ini tentang Pancasila. bukan masalah nama kita organisasi apa tujuan rapatnya Iya, Bapak. gimana? Ini itu masih berpacu Pancasila. Intinya saya setuju akan adanya khilafah, walaupun beliau juga tahu di bikin dasar juga ada baru khilafah kan. Di akhir ada terpikir Islam, tetap ke perjuangan dulu asas Pancasila. Iya, itu yang memang kekurangannya tuh kita begitu. Iya. Kayak Belum memahami betul-betul atau emang beliau emang udah nggak mau gitu. Ya, karena begitu kita ajak-ajak juga ternyata ke situ terus. karena Ingat perjuangan ngajak pecat itu anti iblis waktu saya di sana kan penuh perjuangan ya awalnya itu tuh sama Gipari kan itu kan ngajak-ngajak di suku keliling itu antum lo kalau riwayat ngajak kita iya tahu turunannya bukan karena saat Nuriman sama saat Hussein belum. Dan kan apa kenal tentang ini kan dari Gipari awalnya. Dia itu ngadain halakon di masjid saya kan tidak ada masalah. Cuman salahnya saya nggak bilang ke pengurus. Karena saya udah ininya dia aja, saya dengerin. Ujung-ujungnya pengurus DPM kompleknya malah manggil saya. Akhirnya saya dipental, keluar kan saya gara-gara itu. Terus saya di musola Nurul Halim tuh yang di pinggir jalan. Hanya di situ sambil privat ke hari ini tuh yang Pak itu sebenarnya Pak privat itu lumayan lama juga. Terus antum masuk ke sini. atau ngajar di luar Lanjut. kejar Jangan dikatakan. Masuk ke saya di situ juga. masa Iya satu istri. baru tahu Yang di rumah kita itu tuh yang sebelum nikah udah nikah kan. Makanya saya nggak enaknya disuruh beli telur maghrib lagi ketika hamil, nggak mau banget kan. Orang kita kan begitu. kamu kalah Ya maksudnya ya lah ya kondisi gitu ketika hamil disuruh maghrib lagi keluar. Akhirnya kan nggak pernah keluar kan, awalnya di situ terus. Jadi itu malah jadi udah. Nah, kebetulan jadi saya nggak mau pulang ke Cianjur, akan telepon lagi. Jadi saya ada alasan juga. Memang saat itu masih ada. Kemarin yang wafat siapa ya? Bang Opan, yang mana? Kemarin yang wafat siapa ya? Yang satu ini. Amore siapa ya? Oh, yang bapaknya. Wafat kan? Bapaknya. Itu masih ada. Kan saya 2000 Enggak, wafatnya kapan ya? udah lumayan lama sih, saya juga tahu dari anaknya si itu. Sudah saya antarin ke sekolah. Betul. Tahun kemarin emang Udah apa? Kan kalian juga kenal kan? Boleh. ya dekat kemudian dari sini ini siapa lagi ya yang
Itu katanya Kilo Pijawi pernah ngisi di sini dulu. Di Vegas, katanya kapan deh? Saya belum pernah apa, saya belum di sini. Apa bukan Vegas ini kali? Kalau di sini kan bermeeting di plaza Dari ini. Rukun Jawa itu kapan? Iya, saya belum naik kali. Belum bisa di sini kapan? Nggak dia saya juga nggak tahu. Katanya pernah. Bukan Yang kemarin nggak jadi, kan ada Ustaz Amir Faisal. Ya, jadi apa? Saya habis komunikasi dengan Ustaz Amir Faisal. Allah. Udah di Januari, lupa nyantumnya di jadwal. Allah. Nah istrinya tuh WA maghrib-maghrib lagi. Bisa siapa? Ketika Ustaz Faisal kan apa namanya istrinya? Ini jadi nggak megang. Saya koordinasinya tuh beliau. Kayak Ustaz, kayak Sirojudi itu. Kan istrinya yang megang. Istrinya manajemennya ya. Nah itu dia. Oh. Itu sebetulnya bisa di. Ya kan kayak Rukun Jawa itu masuk. Ya itu coba tak kita coba deh kayak tadi. Cuman Siapa? Latif. MA. bukan itu artikel Oh, apa MA ya, MA kayaknya udah kalau Mas Lutfi belum sembuh ya. Saya kira waktu nulis surat itu belum udah dikantor. Masih lagi sakit. Jangan bukan. mau ada kok, Oh sekarang ada. ada kok. Waktu nulis surat itu masih di rumah. Kan saya Surat apa ini? Surat ini yang hari Ramadan. Kan saya mau ngambil stempel masjid kan nama dia. Kata dia, saya masih cuti sakit. Bilang, oh berarti yang buat surat itu dia di rumah. Oh, Sekarang udah ada lagi. loh. Belum pernah kuliah. Yang dulu ke rumah sakit itu gimana? Di rumah. Yang dulu ke rumah sakit. Yang jantung kan Iya, terus? masih cuti sakit. Belum. Biasanya Apa ya? balik. Paling Ramadan. Kalau Ramadan itu kalau mau akhir yang rencananya biar mengkondisikan jemaahnya juga. Saya takutnya kayak kajian ntar bubar dulu, tapi nggak mungkin kalau Ramadan paling Besok saya sama Yudi itu orangnya rentan. masa Apa ini ya? Ya maksudnya dari sisi yang serem-serem ada. Maksudnya tapi orangnya penuh dengan data, ngomong itu baru saja. baru. Itu kan ada. Itu Pasaman. Jadi ada Agung Wisnu Pradana yang suka ada di YouTube. Karena dia bikin apa TikTok apa podcast itu bagus sebetulnya. Cuman memang ya nanti kita atur temanya. Jadi Bismillah nanti kita tulis deh. Agung paling nggak yang aku itu pakai yang siapa ya, orang Jakarta siapa sih? di sini. Ya, siapa Jakarta siapa? Oh, Paling gitu ya. Ini Syekh. Oh, satu itu aja lagi. Abuan itu juga di Jumatan antar. Satu itu aja. Ya itu lah. Dari ini yang di Jakarta Barat. Oh ini, oh di Ah, mending adiknya dah. Mending adiknya yang deket ini. Dulu kalau di sono di apa Sawah Besar ya? Di mana? Sono itu suka terlambat. ah. Bener. Tahun kemarin juga begitu. Telat-telatan. Tetapi Kalau kerenyahan adiknya Siapa? Ahmad Basidin, Ahmad Basidin Mawardi. Maju waktu khutbahnya bagus kan? Kita pernah dibawa masnya. ya sama Sosoim ya, kan saat itu Itu di 8 tuh. masukin satu itu aja. Terus apa yang akidah Oh, Iya. iya. satu lama juga ya kan yang
tidak menyesuaikan ya. Serius Arti Johakim. Bila PND coba manggil UA kan. Saya udah koordinasi ke Mas Agung, asistennya kan apa gitu. Mesinnya gede. Ya itu nanti cadangannya ada tuh di foto cadangannya udah tapi wisata itu Oh iya. sholat sama sholat ini Yang kedua yang model tiba dipilih. belum pernah dikos ya, padahal tinggal klik di YouTube tapi Kemarin ya di Demigas kajian bulanan ya. Itu kan Demigas itu ternyata dia sama dengan Ceki juga. Cinta orang asal di situ. Serpatik juga ada di kajian kamu bulanan. yang dipilih Dari Ceki. saya Ada kan ada papan. Asal di kajian perkantoran Cinta Quran. Apa sih? Apa? Ada jelasnya. kalau Fikri ya Pak ya siapa namanya lupa ada siapa yang minta ya minta HP juga perlu update ya. Saya nggak bisa buka YouTube sekarang. HP ini. karena ada Iya, tapi kan kalau pas kita pengen di HP langsung, saat itu gimana? Saat itu gimana Pak? oh ada di jadwal. Ada. Ya, betul. Nanya terus bilang, terusnya jangan sampai pas hotel yang ada lagi. Kalau yang saling sampai atau apa ada saya gratisnya nih? Ada saya gratisnya nih. Dia sedekatnya kakak sini. Alexander ini yang sudah sekarang bertau. Alexander hasilnya di dari umurnya Dakar itu apabila betul ya maksudnya di antara beliau ada Rozali Hasim. Oh iya, Rozali Hasim biologi. cuman ini ya dia orangnya Keke, fenomenal. iya keke sama bersahabatnya. Kalau ada yang kontak ke beliau, ya ini Ahmad Israfil Mardotiba. Ahmad Israfil Mardotiba. Berarti yang salamannya saat ilham aja ya? Iya biar objektif ini. Apa mau ini? Apa mau puasa sambil mau kan? Saya isinya berapa bulan lagi? Mulai sana perkataannya berarti ntar harusnya di Maret kenanya. Cuma karena bulan puasa. Nggak mau kan? Maksudnya Jalan. Kalau nggak di Maret berarti saya namanya juga April. ya kan nanti Beliau biasanya pekan kedua nggak bisa dirubah-rubah. Jadi jadwalnya kan itu ada Kamis. iya, Senin Kamis itu ada di Bekasi. Nah, kita itu biasanya di pekan kedua nggak bisa dirubah-rubah tuh. Ya itu yang katakan tapi maksud saya ya maksudnya basis fikirnya Nggak suka kali ya, akidah gimana? ya kita kan satu pada ini supaya mungkin yang paling cepat harus ini satu hari sama tetangga. Nomornya saya nggak tahu. Tadi pas wudhu, sakit pinggang. Tingkat kalau kita sampai
Bapak benar. Guru anak saya itu kan Kristen kelas 2 Negeri ya? negeri. Terus? Ini kan paling beda. Kita anak itu semua ini coklat. Terus murid banget. Ngeri. Harus saya bilangin Guru apa? anak sama istri. Guru apa? Guru wali kelas. Enggak. Satu-satunya itu Kristen. Ada 2, satu lagi. Kelas berapa? Kelas 2. Semuanya, sedangkan kelas yang lain ya, kelas yang lain enggak. Enggak sih. Bisa kita. Dan itu budaya ini Kristen, itu budaya paling indah. Tuan Warid. Ngeri. Terus gimana? Ya mau ini aja, coklatnya kasih ke teman-temannya, gurunya nggak usah. Biar yang lain aja. Sekarang mau diganti dulunya.